Halo, selamat pagi Sobat Biologi. Kali ini kita bertemu dalam materi pembelajaran biologi bab yang pertama, yaitu mengenai struktur dan fungsi sel. Mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Setelah kalian nanti mempelajari video pembelajaran kali ini, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan komponen kimiawi dari penyusun sel. Terus kemudian kalian juga bisa menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel itu sendiri. Dari pengertiannya, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Terkait dengan tingkatan organisasi kehidupan sudah kalian pelajari pada kelas 10. Nah, sel ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan melihat komponen penyusun sel itu sendiri atau komponen kimiawi sel. Sel ternyata tersusun atas dua komponen, yaitu komponen organik yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan untuk komponen anorganiknya terdiri dari air, vitamin, dan mineral. Yang membedakan antara komponen organik dan komponen anorganik ini secara sederhana dilihat dari ikatan molekul karbonnya. Kalau komponen organik ini memiliki ikatan molekul karbon di dalamnya, sedangkan yang anorganik tidak. Nah, kemudian kita lihat masing-masing dari peran komponen kimiawi sel tersebut. Yang pertama, karbohidrat memiliki peran sebagai pembentuk struktur sel, kemudian komponen penyusun DNA, serta untuk menghasilkan energi. Berikutnya, protein memiliki peran sebagai salah satu penyusun membran sel dan katalisator reaksi kimia di dalam sel, artinya mempercepat reaksi kimia di dalam sel itu sendiri, katalisator. Berikutnya, lemak. Ini merupakan komponen utama penyusun dari membran plasma. Membran plasma dan membran sel itu sama ya. Kemudian asam nukleat ini memiliki peran mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Kenapa asam nukleat memiliki peran mengatur pewarisan sifat? Karena di dalam asam nukleat ditemukanlah DNA ya, ditemukan DNA. Kemudian kita lanjut ke komponen anorganik. Ada air. Air ini memiliki peran sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat reaksi biologi di dalam sel. Kemudian vitamin ini sebagai katalisator, mempercepat reaksi juga. Dan terakhir adalah garam mineral. Ini memiliki peran dalam aktivitas metabolisme sel, pengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Ini adalah peran masing-masing komponen kimiawi sel. Sekarang kita akan melihat tipe sel itu sendiri. Ternyata sel dikategorikan menjadi dua tipe. Yang pertama ada sel prokaryotik, ini ya yang saya tunjukkan, ini adalah sel prokaryotik. Kemudian yang sebelahnya ini adalah sel eukaryotik. Kalau dilihat secara sepintas, sel prokaryotik ini jauh lebih sederhana dibanding daripada sel eukaryotik ya. Sel prokaryotik ini contohnya terdapat pada bakteria, sedangkan sel eukaryotik ya, pada sel hewan, sel tumbuhan termasuk kita ya manusia,
Ini adalah sel eukariotik. Yang membedakan antara kedua tipe ini, jika kalian perhatikan, pada sel prokariotik ini tidak dibungkus, ini materi genetiknya tidak dibungkus atau tidak berada pada tempat yang namanya nukleus. Jadi ini materi genetiknya masih kusut ya. Sedangkan pada sel eukariotik ini materi genetiknya terdapat di daerah yaitu namanya nukleus dan dibungkus oleh sebuah membran yang disebut membran inti sel ya. Jadi pada sel prokariotik tidak ada membran intinya, tidak ada yang membungkus. Sedangkan pada eukariotik ini ada membran inti sel, membran nukleusnya. Itu perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sekarang kita akan melihat struktur dari sel hewan dan tumbuhan, yaitu sel eukariotik itu sendiri. Kalau kalian perhatikan dari gambar yang saya tampilkan ya, ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam sel. Ada nukleus, di dalam nukleus nanti ada karioteka atau membran inti ya. Kemudian kromatin, di sini DNA terdapat. Nukleoplasma ini adalah cairan di dalam nukleus dan nukleolus ini adalah anak inti. Kemudian ada sitoplasma, ada sitoskeleton. Dari bagian nukleus hingga sitoskeleton ini disebut daerah namanya protoplasma. Ini pada sel hewan ya. Kemudian ada membran sel. Sedangkan pada sel tumbuhan yang membedakan di sini terdapat dinding sel ya. Dinding sel ini hanya ditemukan di sel tumbuhan. Di sel hewan tidak ada dinding sel. Mari kita lihat masing-masing bagian sel itu sendiri. Nah, sekarang kita melihat bagian dari membran sel. Kalau kalian perhatikan ini gambar membran sel, komponen yang terdapat di dalamnya cukup banyak ya. Tersusun atas fosfolipid bilayer, artinya ganda ya. Ini ganda, ini fosfolipid, kemudian fosfolipid, maka disebutnya fosfolipid bilayer. Pada bagian kepala, ini yang saya tunjukkan ya. Pada bagian kepala ini mengandung fosfat. Karena mengandung fosfat, dia sifatnya suka akan air atau bisa disebut hidrofilik. Sedangkan pada bagian ekor, ini ekornya yang saya tunjukkan, ini mengandung lipid. Artinya dia tidak suka air atau biasa disebut hidrofobik. Karena membran sel tersusun atas fosfolipid bilayer, membran sel ini memiliki sifat selektif permeabel. Artinya apa? Artinya hanya ion atau molekul tertentu saja yang bisa melewati membran sel. Karena fosfolipid bilayer inilah, maka membran sel memiliki sifat yang selektif permeabel. Kemudian kita lihat komponen yang lainnya. Ada protein integral. Nah, protein integral di dalam membran sel ini terdapat di daerah lipid, yang artinya di daerah yang hidrofobik ya, tidak suka air. Kemudian pada sampingnya ada protein perifer. Ini ada di bagian bawah dan bagian atas dari membran sel. Dia terletak di kepala dari fosfolipid yang mengandung fosfat, artinya dia suka air ya, di daerah yang hidrofilik, suka air. Kemudian ada lagi protein saluran. Protein saluran ini memiliki pori-pori yang nantinya akan membantu untuk menyalurkan ion pelarut air. Kemudian ada glikolipid ya. Ini adalah glikogen yang menempel pada fosfolipid dan dapat membantu menstabilkan membran.
kemudian ada glikoprotein. Ini adalah glikogen yang menempel pada protein, berperan sebagai reseptor penerima rangsang hormon dan neurotransmitter. Ya. Fungsi membran sel itu sendiri, dia mengatur keluar masuknya molekul, ya, mengatur keluar masuknya molekul ke dalam sel maupun keluar sel. Itu mengenai struktur membran sel. Nah, kemudian kita melanjutkan yang kalian lihat saat ini adalah struktur dari sel tumbuhan, ya. Jika kalian perhatikan pada sel tumbuhan ini yang saya tunjukkan ini adalah dinding sel, ya, yang hanya terdapat di sel tumbuhan. Ini adalah dinding sel yang membungkus bagian dalam sel tumbuhan itu sendiri. Nah, dari dinding sel satu ke dinding sel yang lain ini terdapat saluran, ya. Saluran ini menghubungkan dinding sel satu ke dinding sel yang lain yang disebut namanya adalah plasmodesmata, ya. Kemudian kita lihat lebih dalam struktur dinding sel itu sendiri. Kalau kalian perhatikan, ini ada bagian lamela tengah yang mengandung pektin, kemudian dinding sel primer, dan terakhir adalah dinding sel sekunder. Pada dinding sel primer ini terdapat pada tumbuhan yang masih muda, artinya dinding selnya masih berbentuk tipis. Kemudian dalam perkembangannya akan membentuk dinding sel sekunder yang jauh lebih kuat, karena pada dinding sel sekunder ini nanti akan mengandung lignin sehingga bentuknya lebih kaku. Maka dari itu pada sel tumbuhan itu bentuknya kaku, dan dinding sel ini sendiri berperan dalam mempertahankan bentuk sel. Itu mengenai dinding sel, ya. Berperan dalam melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk, dan mencegah sel kehilangan air. Dan tadi yang sudah saya jelaskan bahwa untuk menghubungkan dinding sel satu ke dinding sel yang lain, ini ternyata ada sebuah lubang berupa saluran yang disebut plasmodesmata. Itu mengenai dinding sel. Nah, kemudian kita ke bagian sel yang lainnya, yaitu nukleus. Kalau kalian perhatikan pada gambar, ini ada karioteka atau membran inti, ya, membran yang membungkus melapisi nukleus. Karioteka atau membran inti, kemudian di karioteka ini ada pori-pori, ada nukleolus, anak inti, nukleoplasma, cairan di dalam nukleus, dan kromatin. Di dalam kromatin ini ditemukan DNA. Terkait dari tugas karioteka atau membran inti, ini sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma, ya, karena ada pori-pori ini. Pori-pori inilah yang digunakan untuk tempat pertukaran zatnya dengan sitoplasma. Kemudian ada nukleolus atau anak inti. Ini nanti akan membentuk rRNA yang nantinya berperan dalam menyusun atau menghasilkan ribosom. Dan terakhir ada nukleoplasma. Ini sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia di dalam nukleus. Itu mengenai nukleus. Selanjutnya, sekarang kita akan melihat bagian sel berikutnya, yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan seluruh daerah di antara nukleus dan membran sel yang membatasi sel itu sendiri. Di dalam sitoplasma ini terdiri atas medium semi cair yang disebut sitosol,
yang nanti di sitoplasma ini di dalamnya terletak organel yang mempunyai bentuk dan fungsi terspesialisasi. Artinya nanti masing-masing organel memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Itu. Nah, sekarang kita melihat ke bagian sel yang berikutnya, yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada filamen intermediate, ada mikrotubulus, ada mikrofilamen. Yang membedakan antara ketiga jenis ini dilihat dari tingkat ketebalannya. Yang paling tipis bentuknya ini adalah mikrofilamen. Ini terdapat protein aktin yang nanti akan berikatan dengan miosin. Ini banyak ditemukan di sel-sel otot. Protein aktin yang nanti akan berikatan dengan miosin. Ini paling tipis. Kemudian filamen intermediate, ketebalannya sedang. Ini berperan untuk mempertahankan bentuk sel. Dan yang paling tebal ini adalah mikrotubulus, karena dia tersusun dari protein tubulus dan fungsinya untuk menggerakkan organel, pembentukan silia dan flagel. Itu terkait sitoskeleton ya, terbagi menjadi 3 jenis: mikrofilamen, filamen intermediate, dan terakhir adalah mikrotubulus. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dalam fungsi dari organel-organel sel, baik yang ada di tumbuhan maupun yang terdapat pada hewan. Kalau tadi kalian melihat bagian sel secara gambaran besarnya ya, dari nukleus, sitoplasma, dinding sel, membran sel, dan sitoskeleton. Sekarang kita akan melihat nih fungsi dari masing-masing organel sel yang letaknya terdapat di daerah sitoplasma ya. Fungsi organel sel yang pertama ada mitokondria. Mitokondria ini memiliki fungsi sebagai house of power. Artinya apa? Artinya mitokondria ini sebagai rumah energi bagi sel ya. Energi yang didapatkan oleh sel berasal dari mitokondria, sehingga sel bisa beraktivitas. Bentuk energinya adalah berupa ATP, adenosin trifosfat. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi kalau pada sel tumbuhan itu disebutnya diktiosom. Diktiosom. Sedangkan pada sel hewan penyebutannya tetap badan Golgi. Badan Golgi memiliki fungsi sebagai tempat modifikasi protein, pembentukan lisosom, dan dinding sel. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma di dalam sel itu ada 2 jenis, kasar dan halus. Yang membedakan secara sederhana antara retikulum endoplasma kasar dan halus, kalau pada retikulum endoplasma kasar ini ditempeli ribosom, sedangkan pada retikulum endoplasma halus dia tidak ditempeli ribosom. Jadi ribosom tidak menempel pada retikulum endoplasma halus. Ribosom menempelnya hanya pada retikulum endoplasma kasar. Fungsinya ini sebagai pembentukan protein sekretoris, yaitu glikoprotein, dan transportasi pada proses sintesis protein, artinya mengantar protein yang dihasilkan oleh ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma halus ini berperan atau memiliki fungsi dalam sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Kalau pada manusia, retikulum endoplasma halus ini banyak ditemukan pada organ hati ya. Kemudian kita akan melihat fungsi organel sel yang lainnya.
Yang pertama ada plastida. Nah, plastida ini hanya ditemukan di sel tumbuhan, ya, hanya ditemukan di sel tumbuhan. Memiliki fungsi sebagai tempat proses fotosintesis. Artinya plastida ini atau kloroplas ini nanti akan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimiawi. Jadi energi cahaya matahari itu akan digunakan untuk membuat energi kimiawi. Kemudian sentrosom. Kalau sentrosom ini hanya ditemukan di sel hewan, ya, hanya ditemukan di sel hewan. Fungsinya untuk mengatur pembelahan sel. Kemudian vakuola. Vakuola ini banyak ditemukan di sel tumbuhan, di sel hewan, jikapun ada bentuknya kecil. Vakuola ini memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air. Berikutnya ada lisosom. Ya, lisosom ini memiliki fungsi sebagai pencernaan intraseluler. Ya, dia akan memakan hasil sampah dari metabolisme sel itu sendiri, atau ada organel sel yang rusak akan dimakan oleh lisosom. Karena apa? Karena di dalam lisosom ini terdapat enzim hidrolitik, ya, enzim lisosim yang nanti akan membantu dalam pencernaan di dalam sel. Kemudian ada ribosom. Tadi sudah dijelaskan di awal ketika saya menjelaskan mengenai retikulum endoplasma kasar. Ini memiliki fungsi dalam sintesis protein, pembuatan protein. Kemudian kita akan melihat fungsi organel sel berikutnya, yaitu glioksisom. Glioksisom ini hanya ditemukan di sel tumbuhan, ya, hanya ditemukan di sel tumbuhan. Memiliki fungsi untuk mengubah lemak menjadi gula, karbohidrat. Dan terakhir ada peroksisom. Ini ada di sel tumbuhan dan sel hewan juga ada. Ini menghasilkan enzim katalase yang nantinya akan mengubah H2O2 hidrogen peroksida yang sifatnya toksik atau racun menjadi H2O dan O2 yang tidak bersifat racun bagi sel, ya, dinetralkan. Nah, itu penjelasan mengenai struktur dan fungsi sel. Sekarang kita akan melihat ringkasan dari sebuah video yang nanti akan saya tampilkan mengenai struktur dan fungsi sel itu sendiri. Silakan bisa dicermati. Of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform.
Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary,
Remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan video ringkasan mengenai pembahasan materi kita pada hari ini mengenai struktur dan fungsi sel dapat membantu pemahaman kalian mengenai sel itu sendiri. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan Tuhan memberkati.